Hora selamat dong aja lamar kop tita sasudena kop kom nami na diutadot na di Pangarato dalam rangka kunjungan Sadarion. Kita berada di Desa Pitulangit Juluk, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita akan jumpa Bang Hendra Siregar. Bang Hendra Siregar ini penyanyi senior, pencipta lagu senior yang lagunya sudah banyak hits. Di antaranya ada Cinta Maut, Ikan Cucut, Bidadari, Sirang Konau, Satonga Mate, Botol Priuti, dan banyak-banyak lagu lain. Dan yang lagi viral saat ini lagu Bargot dan si Tiga Lepok Ot Pudani Ise. Jadi Madung berangkat meta kisan manyogoti. Jadi Madung sebenarnya Madung adong do janji Madung pasukan. Mendu abang indu baro. Naken janji na 5 menit jam karet. Adong dita 2 jam di son. Gambar jo. On mabakte. Oh marap Siregar mon. Anggo paso Siregar apalagi marsalaman. Rodo songon nomor suruh nete bang. Jiwa nai baru na tundi nai martambay ya. Arana manambago kan. Terus ini bang yang gue sifat. Apalagi jiwa seni nai rap kuat. Aruk kung go cari tumbatan daripada Bang Hendra. Ba di cari tuh di Bang Hendra. Aruk ku kala di piau udah kan. Oh sa bola sawola. Jadi sifat ni halak na baca itu kan Bang Harna dong deui adi imajinasinya tinggi. Baru kreativitasnya luar biasa. Jadi abakon nabahatan mga karya-karya na madung hits the top apalagi di kancah lagu Tapsel. Lagu dangdut pedong kan Bang di laguan Mansur S Buaya ha? Mulut buaya. Mulut buaya baru molo si Caca Handika. Mohon keadilan. Anggo lagu Tapsil tong madung bahat ma Ikan Cucut, Cinta Maut, Bidadari, Sirang Konau, Mutilasi, Angin Sungsung, Botol Priuti. Baru na terakhir na lagi viral di TikTok sunari maut punan ni isi. Inun tas ajo Bang, ijelas ko na bag so tingin ulak salah paham ako kopto na maliginon. Jadi molo on baru-baru regar madon dak na ko cude kan. Batan adi marganison Bang. Siregar Harapa Sibuan. Berarti beda-beda sotik dari padang bola ki. Mulai padang bola kan bahat kan Siregar Harahap baru molo tu daerah Palestong na campur. Ha? Mamar lojong iya. Olo abak tando. Oke, selanjutnya kopkom. Selanjutnya kop apik kop jadi kirta Bang non. Kop apik kop jadi kirta penya Bang. Jadi selanjutnya kom non kombur jolorap abakta. Opeta mangopi jolo anggo di huta-huta betabando. Tai anggo adat na dapadan de pesingga jolo tubasnya abak kay martamu. Betul. Papa jolo dah nakinan. Sambil pete Abang. Misan du juguk naik anggo naik sita. Siti Kadi. Ayar majolo baru. Oh, sini Bang Olo. Aso adil oke. Oke kopkom, kita lanjutkan dah. Berkombur-kombur abak kita di sonon sambil majonggo bisa sambil secara langsung. Horas kop kuda diutadoh na di Pangarato sesuai janji tanakin madung bersorap abakta pencipta lagu Tapsel Madinah senior madung di warna tahun madung mengeluarkan karya bahkan sudah ratusan bahkan hampir ribuan. Sesuai janji tah itu di son bakalan kombur-kombur seputar biografina atau perjalanan karirna dohot sampai idia karya-karyana apalagi di saat terdokon karya-karyanya Abang dama dung songon na bahat do fenomenal. Nagit na hubson na riyon mulai sen na jolo. Jadi kop tamu bahat mandono Jadi kop ta bahat nagit memboto lebih dekat. Isi de pencipta lagu Ikan Cucuti, isi de pencipta lagu Cinta Mauti. Isi de pencipta lagu Ot Punani Ise. Idokon-dokot si Bargot Hendra Siregar nya kan. Jadi dengan acara tasongonon atau secara langsung tasongonon atau video tasongonon masyarakat bingung mahebayo na patut dotong idan memang sen ade perawakan di muko nih tanda do halak-halak na imajinasi na tinggi
pistar halak na dohot kreatif niya. Buti bisingan ganteng. Aja supuja bak ku Siregar. Ara nerap Siregar kan. Boleh ne puji madungani. Selain ni akang di bagasan memuji abang tama ape puji abak ku tama bang. Nah sedih do bang. Lima dah. Jadi untuk sampai sadarion mulai na jolowi dama abang Bandung berkarya, mabahat lagu baik mengeluarkan album bahasa Indonesia skala nasional, baru bahat lagu-lagu tafsir na. Ang soal wajahnya abang lik songo di duwida dah. Amin. Oh, na pola saja perubahan. Dia di memang kita terdokol jiwa-jiwa senior kan bang, bope bahat masalah bope bahat pikiran tenang kita nagi itari dah dihalaki. Betul. Nah penting jiwa muda tetap adong. Betul. Abak pesungun ide. Karena bagaimana menuangkan karya, bagaimana menuangkan hasil-hasil ide. Nah paling penting di kita imam menjadi kepuasan nanti bang. Terkadang secara pribadi mah jolong sampai baik abang anon. Nah utama di kita kepuasan bukan masalah finansial atau materi. Iya. Tinggal lagi na menghargai perlukan bang. Betul. Karena menciptakan lagu itu bukan tidak bisa dimiliki semua orang. Iya betul. Bisa dikatakan isada ilham deh. Ilham, betul. Sada ilham. Betul. Kalau bah ada pengalaman niat na tercari tuh nia. Jadi mulai sama pencipta lagu, pengalaman nihalak na di idania dituangkan lewat lagu, doh lengkap doh nadana. Betul. Sesuatu hal na luar biasa mani. Anggo masalah pencipta lagu, anggo tuh abang selalu tahu. Harana bope awnin generasi muda pencipta lagu, api bah DP di gua bang buntu di sana sini kadang sen kalimat tiba-tiba keluar wah salah bahasa nih tanggo sungguh cita-cita di son abang na menjadi senior pas keluar dapot dilala lirik nih dapot dilala bahasa nih logat nih rasa nih lagu memang ometong jadi pencipta pemuda memang bang nasunna banyak patut salut kita betul. Jadi on makup nami abakta namar gorar Bang Hendra Siregar nama ciptaun bahat lagu-lagu tafsir. Jadi kabar sendiri biado bang. Alhamdulillah kabar sehat walafiat tanpa ada kurangnya sedikit apapun. Itu yang paling penting. Jadi dapat nikmat sehat nih. Dapat nikmat lain. Harapatku josong ini mudah-mudahan Anggi Yahya Regar atau yang lebih dikenal Bargot. Harapatku semoga Dek Bargot selalu eksis, sehat walafiat, bertambah ilham dari Allah Subhanahu wa taala supaya seni tafsir kita semakin berkembang ke depannya dan tidak tertinggal daripada seni-seni daerah yang lain. Amin. Amin ya Rabbal. Terima kasih abakku. Tai isu deh tak terlepas. Sian aku nadong bimbingan di senior niba, arahan di senior niba, dot masukan di senior niba dohot dukungan karya termasuk manaken lagu nadung beberapa lagu madung diizinkan abang api martarimo kasih bahat madung dapat kesempatan merobat ke karya-karyanya abang kan angin sungsung tuh kena keluar masa satu ngamate baru na paling pirali matong mason ot punan ni isin kan jadi inon di kita bahas may ade makna do tujuan ni lagu ot punan ni say di pertanyaan terakhir may jadi soaling menonton kop tahun soaling paham seulang dong non nasalah paham. Jadi terkait na kinudokon hita berkarya atau hita mengeluarkan sesuatu ulang-ulang hita lupahon ise leluhurta ise seniorta ise anggo bahasa hitana ise abang abakta harana betul. Tanpa hita di guarna mangido pandapot kan bang mangido saran kritik tu na lebih parjol na lebih malo kita ini bukan siapa-siapa iya betul. Jadi banyak di antara penyanyi-penyanyi pendatang baru itu dengan karya sendiri dia mungkin udah merasa lebih bisa, merasa lebih hebat. Itu mungkin suatu kesalahan. Anggo songono pribadi bang, bukan hanya karena siaran langsung, bukan hanya karena di video on. Nah, haus mangido pendapat, haus mangido ilmu, makanya dot abang hubagi waktu sopat konro hutania bangun. Jadi alamat ni hutaniabak.com imanakenan di Pintu Langit Julu Kecamatan Angkola Timur. Madung masuk Kabupaten Tapsel ya, Kabupaten Tapsel. Madung Tapanuli Selatan. Jadi sesuai Pintu Langit Julu ya. Oh, Pintu Langit Julu. Jadi bang, na parjolo mungkin nama jadi persapaan Yanggi. Atau mungkin sudi boto kop tanah adong di Saluatanon. Ambil do ke Saluatan harana situ menuntut siaran langsung atau YouTube ton
bukan hanya di Nusantara Indonesia Bang, bahkan ada dosen luar negeri kop tanah selalu memantau menonton di ton di video-video ton karena sotik mungkin tentang au mungkin karena parhuta-huta grup dia menganggapi si Bargoton berarti tinggal di kampung atau di Lokon, jadi sedikit au najolo tahun 98 badung sekolah di Medan, sekolah sambil karejo, jadi karena jiwa sedikit tinggi, rela doa berkorban bang sambil karejo, hepiki hupaki untuk les vokal, les teater, dan terus latihan berkarya. Bope memang lambat, nada putan najolo sopat membuat album, membuat lagu, kemudian tong persuatan aduk podo kan bang? Oh, betul. Kalau dalam seni, tanpa para senior-senior tadi yang berjuang mengangkat martabat daripada seni tapsel ini, sehingga seni tapsel ini bisa dikenal di internasional, umumnya di nasional, itu berkat para senior-senior kita yang terdahulu. Pesan saya kepada para junior-junior, apalagi yang sekarang sudah sangat tenar, tetaplah menghargai para senior. Setidaknya jangan menyakiti hati para senior. Para senior. Ya. Nah, paling karena wujud ini sebagai kita para junior mungkin baik penyanyi, ada cover-cover akustik, cover-cover keyboard, cover-cover lagu ketika mengupload lagu di YouTube, mengido izin kan bang? Insya Allah kalau kita minta izin, berkahnya itu lebih berkah dan maju. Mungkin doa daripada si pencipta, si pemilik lagu pasti diijabah oleh Allah. Kalau kita ambil sembarangan itu namanya barang haram. Dan kalau barang haram itu tidak akan kekal dan abadi. Bisa dia viral sesaat kan bang? Iya. Baru nakin bang, mungkin waktu itu terbatas kan. Jadi awal mulanya abang sedikitlah cerita mendapat kesempatan menciptakan lagu karena mungkin keterbatasan waktu itu kan bang. Awal mula langsung mendapat kepercayaan rekaman lagu nasional dan mencipta lagu untuk penyanyi nasional, dan kemudian awal mulanya menciptakan lagu Tapsel. Dan lagu Tapsel apa yang pertama dibawakan? Pertama gini, setelah saya tuh gabung sama Mansur S, udah latihan, terus saya pada saat itu kan udah menikah ya, udah menikah juga. Oh, udah menikah? Iya, di Jakarta pada saat itu. Istri saya pertama orang Jakarta, Boru Sunda ya. Terus itu saya berjuang setengah-setengah. Setengah-setengah. Jadi itu Imam S. Arifin dan Caca Andika itu berjuang 100%. Mereka ini sudah menikah juga. Karena apa? Mampu meninggalkan anak istri pada saat itu. Jadi kita orang Batak, karena anak koki doha moraun diau, makanya saya berjuang setengah-setengah. Setengah untuk karir, setengah untuk keluarga. Makanya saya tertinggal dengan mereka. Tapi satu NRP kalau dalam kepolisian, satu NRP ya. Nah, pada saat itu daripada saya tertinggal jauh, saya diajarilah sama Mansur S mencipta lagu. Diajari mencipta lagu. Terus begitu saya mengerti mencipta lagu, saya ciptakanlah lagu pada saat itu. Kebetulan Mansur S memuji lagu saya dan Bang Dadang. Nah, itu lagu saya dibayar pada saat itu masih 800.000 ya. Judulnya Mulut Buaya, karya Siregar yang menyanyikan Mansur S. Setelah itu saya bikin lagi lagu, langsung dibayar sama aranjernya Caca Andika. Itu judulnya Mohon Keadilan. Itu di dalam album satu kaset dengan masak-masak sendiri atau angka 1 ya. Angka 1 satu ya. album. Kalau di kaset ada pitanya, itu lagu saya itu Sip B nomor 1. Iya. Jadi kalau dibuka YouTube Mohon Keadilan karya Indra Siregar itu yang menyanyikan muncul. Jadi setelah itu singkat cerita kurang baikanlah dengan keluarga di Jakarta. Saya tinggalkanlah Jakarta pada situ tahun 1994 kembali ke Sibolga. Nah, ternyata kehadiran saya di Sibolga ternyata sampai kabarnya di Selimpuan. Nah, produser Selimpuan berkunjung ke Sibolga mencari yang Hendra Siregar. Orangnya belum kenal. Kalau nama sudah santer. Karena apa? Tahun 91, kalau tidak salah, antara 91 92, itu saya ikut festival di bioskop Presiden, Selimpuan, festival dangdut.
se-Sumatera Utara, itu juara satunya saya. Dari laki-laki. Di Taman Ria. Enggak, di sini Sedempuan. Oh, Di Sedempuan. bioskop Horas. Horas. Enggak, bukan. Presiden. Raja Presiden. Presiden. Juara satunya saya pada saat itu. Tingkat Sumatera Utara. Pada saat itu masih asli penilaian. Tidak ada poting-poting. Juara satu perempuannya. Sekali juara umum itu Mbak Citra. Si Citra Hasibuan. Nah, kami tuh sama. Sama. Nah, kenapa saya ikuti? Memang setelah saya dilatih Mansur S bernyanyi, saya merasa ingin mencoba kehebatan saya yang bernyanyi itu setelah dilatih Mansur. Saya dapat kabar ada festival tingkat Sumatera Utara, saya balik dari Jakarta khusus membuktikan kemampuan saya. Oh. Ternyata pada saat itu saya juara. Nah, disitulah kepercayaan diri saya timbul. Nah, pada saat itu singkat cerita, ketika saya kembali dari Jakarta, itu produser datang dari Sedempuan mencari saya. Nah, setelah dapat, ketemu, mereka minta lagu sama saya. Pada saat itu saya belum tahu bahasa Tapsel. Betul. Baru bagaimana cara abang untuk menyikapi ketika mendapat tantangan untuk lagu Tapsel ini? Nah, begini saya. Pada saat itu produsernya minta 30 lagu dalam 1 minggu. Ya, saya kan terkaget-kaget. Sebagai pencipta yang sudah dari Jakarta, jangankan 30 lagu 1 minggu. 1 lagu aja seminggu itu Allahu alam, karena mencipta lagu itu adalah ilham. Ilham. Selagi Allah memberikan ilham kepada kita, maka jadilah lagu itu. Nah, kalaupun dapat tema, belum tentu iramanya bagus. Iramanya bagus. Nah, Ya, Bang. kalau mencolong-colong irama orang, lagu orang, itu bukan pencipta. Iya. Penciplak namanya itu. Duplikat, plagiat, Nah, campur meh. makanya kalau karya-karya saya, silakan buktikan. Ada nggak kena irama orang lain? Nggak ada. Karena di Jakarta juga mencipta lagu harus kreatif dan langka, tapi enak. Enak. Nah, jadi pada saat itu saya ciptakan lagu yang judulnya Hati Rangga. Oh. Itu zaman itu sangat meledak Hati Rangga. Nah, Tapi sonari. Hati Rangga kuna pemela itu Sampai ya. sekarang. Jadi kenapa saya bisa? Saya belilah kaset Odang. Pada saat itu kaset Odang ada teksnya. Ada teksnya. Nah, jadi saya tulis bahasa Indonesia. Kalau bilang inai, apa bahasa Tapsel? Saya lihat, oh Hati Rangga. Hati Rangga. Putar lagi. Kalau bilang ini apa, saya catat. Kalau bilang, begitulah susahnya saya mencipta lagu pada saat itu. Jadilah lagu ini dalam 2 minggu. 1 lagu. Saya antar. Dibayar sama produser pada saat itu. Nah, begitu keluar lagunya, saya nggak tahu, Masya Allah, nggak ketulungan meledaknya pada saat itu. Sangat meledak Hati Rangga ini di mana-mana. Jadi karena meledak lagu ini saya termotivasi. Sedangkan nggak tahu saya bahasa Tapsel, karya saya bisa meledak. Apalagi tahu. Nah, jadi pada saat itu ngakalinya gini loh. Saya beli kereta, saya bikin keranjang, saya beralung-alung ikan ke Hutaraja, Batang Toru. Pokoknya yang ada bahasa Tapselnya. Mayoritas berbahasa Tapsel lah. Tujuan saya pada saat itu supaya saya bisa berbahasa Tapsel sambil jual ikan. Jual ikan dan mendapatkan menguasai lebih pasti. Iya. Nah, pada saat itu insya Allah saya mulai dapat bahasa 40%, tapi kasar. Karena bahasa Utaraja itu belum Tapsel kali lah. Masih ada pengaruh-pengaruh bahasa Toba. Iya, utaranya ya. Nah, saya coba lagi berkarya. Pada saat itu dengan hanya bermodalkan bahasa Utaraja, saya ciptakan lagi Titin Bola Rotan. Itu sangat meledak. Baru TV Nadi Remote, ya kan? TV Nadi Remote itu meledak. Pokoknya karya-karya saya pada saat itu sangat meledak semua. Sehingga pada saat itu saya bergaullah di Sedempuan. Setelah bergaul Sedempuan, alhamdulillah bahasa Tapsel saya mulai sempurna, tapi belum sempurna betul. Nah, saya bergaul lagi ke Panyabungan. Itulah di Sihepeng, daerah Sihepeng itu. Mandailing Natal. Iya. Panyabungan. Sehingga pada saat itu saya kuasailah bahasa Tapsel dan Mandailing 95%. Nah, saya berkarya, termasuk saya menciptakan lagu Gulo Pasir. Gulo Pasir. Itu meledak ya. Kopi Nasomar Gulo, Harto Pusako, ya kan. Nah, pada saat itu, tapi itu udah yang kedua. Karya saya yang dibawakan Bang Musa.
Ulang dinyanyikan tinggal. si Gipri. Iya, Gipri Penyanyi cantik. sebelum KDI ya. PKDI. Nah, setelah itu entah gimana ini Rama Production kurang begitu memperhatikan kami. Seharusnya begitu meledak kaset kami 3 bulan kan rekaman lagi. Ini tidak, dia yang rekaman. Nah, jadi saya pada saat itu ngambek lah, berhenti, tapi masih ada lagu saya tinggal sama dia. Kasur Hurang Hapas, Gulo Pasir, Harto Pusako, Kopi Nusul, insya Allah meledak. Dan datang pula lah itu MN Production dari Mandailing membeli lagu saya, langsung datang ke rumah pada saat itu. Sekaligus 4 lagu dia beli. Kebetulan lagu ini top semua. Yang satu Bidadari, yang satu Sirangko Nau, yang satu Cinta Maut, yang satu lagi saya udah lupa apanya. Jadi Botol Fruity di almarhum Julie M. Nah, jadi dari situlah kita mulai makin banyak lah yang makin banyak meminta karya-karya abang. Iya, produser pada saat itu kita nggak bisa. Dan bukan hanya dari Tapsel Madinah, kan Padang ya. Sumatera Barat ada. Sumatera Barat satu-satunya pencipta lagu Tapsel yang yang dipercaya produser Sumatera Barat cuman saya. Sampai sekarang kita berkarya terus. Tujuan saya sebenarnya berkarya bukan untuk semata kebanggaan, tidak. Tujuan saya pertama ingin menyeimbangkan, menselaraskan budaya Tapsel kita dengan daerah lain. Bahkan saya bercita-cita pada saat itu harus mensetarakan ketenaran budaya Tapsel dengan Padang. Nah, yang sampai sekarang makin melejit. Iya. Pernah surut. Iya. Artis-artisnya, makanya saya selalu berkarya yang bagus-bagus. Jadi saya berkarya, rahasianya saya tidak mengejar uang. Saya nggak jual lagu kalau lagu itu nggak bagus. Iya. Nah, kalau bagus baru saya jual. Kenapa? Tujuan saya supaya Tapsel terangkat. Iya. Tapi terbukti memang dari karya-karya abang itu jarang itu nggak melejit, apalagi dengan yang suasana baru. Makanya kan di samping saya silaturahmi. Boleh merokok ya? Sambil natural bang. Oh iya. Oke. Pelanggaran. Sambil diminum bang Nagi. Oh iya. Ini kan Nagi formalon bang. Iya, Acara iya. kumpul-kumpul. Jadi di samping abang sudah menciptakan lagu-lagu yang fenomenal dan viral dengan bahasa-bahasa. Saya nanti berharap juga abang saya berikan tantangan lagu-lagu yang agak-agak ke tradisi adat. Contohnya kan ada lagu bue-bue, ada lagu rere mana rere. Jadi nanti saya berharap abang juga nanti menyediakan lagu buat para huta-huta grup manajemen itu tentang menghargai tradisi adat. Contohnya Yahya kan ada cipta lagu upah-upah. Iya. Nanti mau jadi lagu-lagu yang sifatnya tradisi kita memang nggak masalah kan kita harus mengakui memang kualitas-kualitas karya dari utara ya, dari Toba. Iya. Itu lagu-lagunya memang seperti sesuai perkembangan zaman. Sama mereka dengan Raja Dangdut Romi Rama. Lagunya itu bisa dipakai di mana aja, dinyanyikan di mana aja. Oke, jadi Kopkom Nami pencipta di Tapsel ada tulang Odang Lubis, ada betul. tulang almarhum M. Nasir Ramli, ya, ada tulang Parlin Lubis. Betul. Jadi mudah-mudahan Bang Hendra kita ini sudah sejajar sebenarnya dengan tulang-tulang tadi. Jadi kita berdoa semoga Bang Hendra Siregar panjang umur agar karya-karyanya tetap banyak yang muncul-muncul. Amin. Yang bisa diapresiasikan lewat album, bukan hanya para huta-huta grup dan penyanyi-penyanyi senior. Amin. Yang terpenting buat kawan-kawan di seluruh Nusantara yang mengkaper-kaper, budayakanlah untuk meminta izin pencipta lagu. Karena itu salah satu seperti yang abang kita tadi, supaya kalian karyanya itu berkah. Maju. Karena kenapa? Doa orang, kalau seandainya pencipta nggak ridho dengan karya tadi, itu karir kita nggak bagus. Karena itu menjolimi namanya kan bang, ketika tidak minta izin. Makanya saya Paruta Group, kalau ada lagu nanti itu bingung, di mana lah mencari ini supaya kita minta izin. Pingin, tapi kalau memang nggak dapat izin, ya nggak jadi. Jadi tentunya lagu di antara lagu yang sudah dikeluarkan, sudah diproduksi baik secara zaman visu dan zaman sekarang itu sudah mapiga lagu bang. Udah berapa lagu yang sudah bang ciptakan sampai saat ini? Kalau yang seingat saya itu lagu yang saya ciptakan khususnya Tapsel sudah sebanyak 670 judul.
600 judul 670. dari sekian banyak penyanyi Tapsel senior dan junior. Iya, betul, betul. Kami masih senior kami, Bang. Senior DPI. Junior. Sorry. Kami masih junior. Jadi kami aja junior udah membawakan lagu, berapa lagu aja sudah dapat respon positif dari masyarakat. Apalagi nanti lagu baru kan. Oke, lagu na paling apa, Bang? Lagu yang paling Di antara lagu-lagu na paling viral dan fenomenal, bahkan sampai sekarang dinyanyikan di keyboard, dinyanyikan di acara-acara, bahkan di acara tari-tari, bahkan di sound TikTok viral itu, perkiraan berapa lagu itu, Bang? Perkiraan Karena saya, aku potong. Karena kalau menurut yang setahu Yahya ini palingan Cinta Maut, Ikan Cucut, Bidadari, Sirang Konau, Angin Sungsung, Satonga Mate, Botol Pruti, Bang Musa, itu semua sering dinyanyikan orang di keyboard. Iya. Berarti lagu-lagu lain Bang. sebenarnya kalau kita tilik satu persatu itu sangat banyak, tapi saya kadang saya judul lagu saya kadang-kadang udah lupa. Oh iyalah. Nah gini, Sampai 600. pernah itu diputar lagunya, saya merasa Ini laguku. ini kayak lagu saya, ini kayak laguku. Tapi saya nggak merasa itu lagu saya karena mungkin udah terlalu banyak ya. Udah terlalu banyak. Nah, udah saya ingat, barulah tahu saya itu lagu saya. Baru si Budi R itu pernah membeli lagu saya. Saya disebut nggak, Bang? Aku mau beli lagu Abang 4 biji. Apa judulnya? Ini. Termasuk dia minta Vitamin Cinta. Vitamin Cinta. Oh, itu bukan lagu saya, aku bilang. Lagu Abang itu. Lagu Abang itu. Enggak, bukan lagu saya. Enggak ada judulnya Vitamin Cinta. Aduh, Bang, covernya ini lagu Abang. Ternyata saya buka di YouTube. Ternyata betul Vitamin Cinta itu lagu saya loh. Jadi saya saking banyaknya itu saya nggak ingat. Nah, termasuk pada saat itu karya-karya saya banyak yang dijual orang kepada orang lain Publik. tanpa sepengetahuan saya dan dijadikan ciptaannya. Nah, termasuk juga dari HP saya, dari file rekaman itu dibluetoothkannya ke HP-nya tanpa sepengetahuan saya, baru dia jual lagu itu kepada orang lain jadi ciptaan dia. Tapi kita nggak perlu sebut nama ya kan, itu rahasia lah. Tapi yang jelasnya kalau saya berkarya itu murni bagaimana caranya mengangkat derajat budaya Tapsel supaya selaras dengan daerah lain itu. Iya. Baru kemudian Bang. pertanyaan berikutnya, Bang. Terakhir nih, Bang. Penjelasan tentang lagu Indonesia, Bang. Jadi Kokom nami na diutar dari Pangarato terkait dengan viralnya atau trendingnya di sound TikTok lagu On Punani Ise gitu. Jadi banyak menimbulkan polemik atau salah paham di antara masyarakatnya lah kita. Jadi di satu sisi memang halak na lebih berpikir luas atau na lebih memahami makna lagu biasa-biasa aja. Tapi ada memang yang berpikir sempit yang menganggap itu suatu kesalahan. Lagu itu tak layak. Padahal sebenarnya setiap pencipta lagu atau pengarang lagu itu mengeluarkan karya, apalagi pencipta senior itu jauh-jauh hari atau sebenarnya sudah dipikirkan ini lagu, tujuan lagunya apa, maknanya apa, salah melanggar atau tidaknya itu sudah tentu. Jadi pencipta lagu On Punani Ise On Malak, nah inilah abang kita Bang Hendra Siregar, pencipta senior. Jadi lagu itu diciptakan bukanlah ada niatan atau tujuan untuk gait atau heceng atau didokonekin supaya diguarna menimbulkan pro kontra, bukan. Jadi mungkin pas abak tadi son kami persilakan buat abang anda Bang Hendra Siregar, pencipta lagu On Punani Ise, itu makna dan tujuannya apa agar masyarakat kita di luar sana itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dalam salah pahamnya soal makna lagu itu. Begini, minum jorok ku abang sudah bo. Mana pora ku naik darah tinggi inon. Arana bang, nah bahatan ada komentar-komentar. Angge baca abang natan abang. Maksud abang natan bibi struk me. Anggo hai mungkin secara pribadi badung hai komentari mabang hai jawab. Itu tergantung kalian menggunakannya soundnya gimana. Tergantung kalian memaknainya seperti apa. Yang pasti kami mengeluarkan lagu itu suatu kebanggaan karena telah diberikan kepercayaan dari pencipta senior yang handal yang sudah banyak karyanya
viral terkenal. Haitong ido di hai. Lagunya enak, musiknya penyambung kan bang. Iya, iya. Di lagu di idia petabo di keyboard didengarkan di mobil. Jadi sonna. Jadi dipersilahkan tu abang anda untuk menjelaskan nasu masyarakat sehingga salah paham. Begini, khusus lagu On Punani Ise sebenarnya inspirasi daripada pencipta itu sama sekali tujuannya positif. Nah, tujuannya positif tergantung siapa yang mengarahkannya ke negatif, berarti itu orangnya yang negatif. Karena pertama begini, On Punani Ise, bagaimana kalau saya mencintai seorang perempuan atau seorang wanita yang keimanannya sangat teruji, dia berpakaian berjilbab rapi, bicaranya tidak pernah ngaur, sopan, dan hatinya, dadanya menyimpan keimanan Islami. Nah, salahkah saya menanyakan, saya tunjuk jilbabnya On Punani Ise? Punamu abang. Nah, kalau masih katanya punya 2 orang, apakah layak kita melamar dia sebagai istri? Kan tidak mungkin. Karena dia menjawab punamu abang, maka di ref datanglah kata-kata lamaran. Saya akan datang melamarmu. Nah, kalau katanya 2 orang yang punya, tidak pantas kita jadikan perempuan sebagai istri yang bercabang 2. Nah, kalau saya tunjuk hatinya yang menyimpan keimanan Islam di sana. Nah, apakah itu salah? Nah, kalau saya tunjuk kembali bibirnya yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah, zikirnya, apakah itu salah? Nah, baru di ending lagu tadi, tandanya lagu kita positif tujuannya. Di endingnya ada di situ kata-kata pelabuhan pernikahan. Ya kan? Nah, kalau kita orang tidak beradat atau tidak beragama, ngapain nikah-nikah sih? Kumpul kebo aja kan bisa. Nah, ngapain pakai lamar-lamar kalau kita orang nggak beradat? Kok harus dilamar? Dilojokkan saja, kenapa sih? Nah, karena tujuan kita positif lagu itu, maka adalah bahasa-bahasa keimanan di bawah, lamaran, pernikahan. Nah, kalau orang yang mengartikan kemana negatifnya, itu tergantung orangnya. Satu contoh saya kasih. Saya kasih contoh lagu Roma. Lagu Roma itu khususnya dakwah. Kenapa minuman itu haram? Karena itu merusak pikiran kan gitu. Nah, sekarang begini. Kalau lagu itu sering dinyanyikan, dijogetkan di kafe-kafe, di bar. Dijogetkan sama orang-orang yang sudah di-DJ-kan. Nah, pertanyaan saya, lagunya yang salah, apakah orangnya yang salah? Nah, udah jelas dong lagunya baik. Tapi orang salah memanfaatkan lagu tadi. Sama dengan On Punani Ise. Lagunya positif. Untuk masalah porno-porno. Ya, masalah gaib. Itu dia. Jadi tergantung orangnya loh. Tujuan, aspirasi saya, ilham datang kepada saya. Tujuan lagu itu adalah baik. On Punani Ise. Nah, kalau kita pertentangkan dalam jalur hukum, di mana melanggar hukum? On Punani Ise. Iya, kata di mana? Di mana? Kalau saya katakan tadi, Diandoramon Punani Ise, baru saya salah. Itu pun masih tanda tanya. Kalau ada goros Diandoranya, entah goros itu yang saya tunjuk. Kan itu. Jadi marilah kita belajar dewasa dalam mensikapi karya-karya orang lain. Dan jangan kita iri dengan ketenaran orang lain. Berusahalah kita mengalahkan ketenarannya itu dengan akal sehat. Jangan cara-cara yang tidak sehat. Jangan menjatuhkan orang dengan black campaign katanya, atau kampanye hitam yang mengatakan si anu sombong. Karena kita semua ini orang seni. Setiap orang seni yang ramah, yang baik hatinya, pasti dia akan berkepanjangan ketenarannya abadi. Seperti Haji Roma Irama. Di dunia ini tak ada yang mampu mengimbangi talenta daripada Haji Roma Irama. Baik ketenarannya, baik keimanannya, mendidik daripada grupnya. Nah, mari kita mencontoh Haji Roma Irama supaya kita tenar ke depan abadi.
Lihat orang-orang artis yang sombong-sombong. Jangan kita lihat Jakarta, daerah kita banyak sekarang yang sudah jatuh karena kesombongannya. Termasuk seangkatan saya ada, di bawah saya ada, padam. Pendatang baru pun ada. Pendatang baru, padam karena kesombongannya. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Di dalam seni, seni itu adalah indah yang mempersatukan antar manusia, maka dikatakan hablum minan nas, ya kan? Baru yang kedua, seni itu adalah senjata kita untuk menambah teman dan senjata kita menjauhkan kita dari larangan-larangan Allah. Kalau kita berkarya, tetap berkarya, kita jauh dari narkoba. Tapi kalau kita vakum, narkoba akan datang menggerogoti kita. Mari, saya mohon maaf kepada seluruh pemirsa yang di Tapsel, khususnya fans daripada adik saya Bargot, dan juga umumnya kepada warga Tapsel dan fans saya mohon maaf apabila lagu saya tadi menjadi kontroversi, on punani ise. Nah, di sini sudah saya jelaskan kemana sebenarnya terminalnya, sentralnya lagu tadi. Itu tujuannya adalah ke arah yang positif. Karena di rap ada kata lamar, di ending ada kata pernikahan. Kalau lagu itu negatif, pasti kumpul kebo dan kawin lari. Ya, saya rasa itu yang dapat saya Klarifikasinya kan, Bang. klarifikasi kepada seluruh warga Tapsel. Nah, kurang dan lebihnya, janggal dan janggalnya, izinkanlah saya mengucapkan kata-kata maaf kepada seluruh rekan-rekan, terutama sesama pencipta dan sesama seniman dan masyarakat yang penikmat seni. Maafkan saya. Saya silakan ditegur, silakan dikritik apabila karya saya ada yang menyalahi, supaya kritikan kalian itu bisa menjadi pelajaran buat saya mencipta lagu ke depannya. Tersungguh ni makumda madung panjang lebar nak kita markumbur kombur baik pengalamannya bakta dohot tujuan-tujuan ke depan na sanga. Mudah-mudahan mardoa ita sa sudena di lehen dia baktaun kesehatan bertambah-tambah resukina soling bisa menghadirkan atau mengeluarkan karya-karya yang lebih kreatif dan tentunya untuk menghibur kita sa sudena. Jadi ada menisapinnya Bang, tu fansnya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fans Hendra Siregar, izinkan saya akan selalu berkarya dan selalu eksis. Semoga saya bisa menciptakan lagu-lagu yang sangat bermutu dan mampu mengangkat budaya Tapsel kita ini sehingga sederajat dengan daerah-daerah lain. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. I love you fans Hendra Siregar. Jadi terserima aku mudah-mudahan ke depannya karya-karya ni baik karyaku, karya Bang Hendra lebih berterima di kita. Intina pena keluar tujuannya adalah di samping hibur tapi untuk kebaikan. Ya, jadi betul. setiap lagu itu punya makna tersendiri untuk di kita sesudahnya. Iya. Tergantung masalah negatif positif itu masing-masing ke Iya. pemikiran pribadi sangat terbiasa. Jadi kita marilah menjadi orang-orang yang bijak dalam menyikapi karya, karena orang yang bijak atau orang yang pintar itu adalah yang bisa menelaah dan memahami sebuah karya orang lain dan memaknai karya orang lain. Betul. Sampai jumpa. Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.